Dari mana Anda mengatakan Yesus itu bukan ciptaan? Siapa yang mengatakan itu? Paulus. Nah, kenapa Anda menggunakan dalil Paulus sedangkan Anda sendiri tidak mengakui bahwa Paulus itu adalah ini? Nah, Anda akui enggak? Saya tidak saya mengakui, yes. Tapi yang saya tanyakan mengapa Anda menggunakan itu sedangkan Anda tidak? Kalau saudara mengakui berarti Anda percaya nggak pengakuan Paulus bahwa Yesus itu diciptakan? Itu kan menurut pemahaman kamu. Nah, ini bukan pemahaman saya. Ini tertulis di dalam kitab saudara. Iya, yang menjadi pertanyaan sekarang, Anda tidak mengakui Paulus itu sebagai rasul. Anda mengatakan bahwa dia adalah mengajarkan ajaran sesat. Sekarang kenapa Anda menggunakan perkataan beliau untuk mengatakan Yesus bukan Tuhan? Lalu saya harus menggunakan Al-Quran. Iya. Karena kan Anda harus membuktikan karena tujuannya Anda mendapat kami kan untuk membuktikan bahwa ajaran kalian lebih baik. Kan itu intinya. Enggak, saya tanya dulu, apakah Anda tidak mengimani perkataan yang ada di dalam kitab saudara ini? Anda percaya enggak terhadap Paulus ini? Yang lucu kalau Anda tidak percaya. Kalau saya tidak percaya karena Paulus itu bukan nabi. Kalau tidak percaya jangan minimal digunakan. Anda paham. Oke, saya tidak menggunakan untuk iman saya. Ini iman Anda. Paulus mengatakan Yesus itu ciptaan. Iya. Terus kenapa tiba-tiba Anda anti Paulus? Tapi kalau menurut kami itu Tuhan, kenapa? Paulus mengatakan ciptaan. Anda percaya Paulus atau tidak nih? Iya. Karena dia dilahirkan. Tapi berarti Anda sudah mengakui. Berarti saudara sudah mengakui bahwa bahwa Yesus itu ciptaan. Yang tercipta itu fisiknya. Tapi kalam ilahi yang ada di dalamnya itu dari sepanjang masa. Lalu apa yang bukan ciptaan pada diri Yesus? Kan kalam ilahi itu memang menurut Anda kalam ilahi itu ilahi itu apa? Kalam ilahi itu apa lagi kalam ilahi? Firman Tuhan. Jangan kau kotori. Jangan kamu kotori mulutmu dengan istilah-istilah Al-Qur'an. Kalam ilahi itu apa? Itu kalam ilahi itu apa? Kalam itu apa? Ilahi itu apa? Dari mana lagi dapat ilmu kalam ilahi ini? Firman Allah. Firman Allah. Maksudnya firman Allah itu apa? Firman itu apa? Firman Allah. Ya, firman itu apa? Kecerdasan Allah. Oh, kecerdasan Allah. Berarti kecerdasan Allah. Kecerdasan Allah itu diciptakan enggak? Gimana ceritanya? Kecerdasan Allah itu diciptakan enggak? Jawab dulu itu. Kecerdasan Allah itu bisa dilihat dari apa? Dari ciptaannya atau apa? Kecerdasan Allah itu diciptakan enggak? Saya tanya, kecerdasan Allah itu pengetahuan Allah. Pengetahuan. Oke, saya jawab. Kecerdasan di sini adalah pengetahuan Allah. Oke, apakah Yesus pengetahuan Allah? Bukan. Yesus adalah itu ciptaan. Loh, kalau jadi menurut saudara Yesus itu adalah. Jadi Yesus menurut saudara itu adalah pengetahuan Allah. Ya, saya tahu. Masalahnya sekarang Allah, tapi masalahnya itu adalah masalahnya keimanan Anda bertentangan dengan kitab Anda sendiri. Bahkan bertentangan dengan pengakuan Yesus. Itu menurutmu. Kalau menurut Yesus, bukan menurut saya. Apa hubungannya Rasul Yesus Paulus dengan Yesus? Memang gak ada hubungannya sih, karena Paulus itu adalah nabinya orang Romawi. Terus kenapa perkataan Paulus dipakai untuk mengkonfirmasi bahwa Yesus? Sekarang kamu percaya Paulus nggak? Sekarang kamu percaya Paulus nggak? Kamu percaya Paulus tidak? Ya, saya sangat percaya. Tapi kalau Anda yang menggunakan itu, kalau kamu percaya, berarti mulai dari hari ini kamu harus percaya Yesus itu ciptaan. Selesai kan? Kan tadi saya sudah bilang dia diciptakan ketika dia dilahirkan. Tapi rohnya atau kecerdasan Tuhan yang ada di dalam diri Yesus itu tidak pernah diciptakan. Dengarkan teman-teman, malam ini seorang Kristen. Pertanyaan saya kepada saudara. Terus masalahnya apa? Siapa yang menciptakan dia ciptaan? Terus kenapa? Masalahnya apa di situ? Masalahnya adalah kalian menolak menuhankan ciptaan. Oh, enggak. Oh, berarti kamu sudah mengakui. Nyatanya sampai saat ini saya dibaptis, saya mengakui dia sebagai Tuhan walaupun menurut Paulus dia ciptaan, tapi berarti Anda sudah mengakui.
Berarti Anda sudah mengakui bahwa Anda menuhankan ciptaan. Iya iyalah. Oke, baik, sudah selesai. Berarti Kristen adalah agama. Begitu. Berarti Kristen adalah agama yang menuhankan ciptaan Tuhan. Iya, yang menuhankan ciptaan. Anda yang menjebak hanya untuk bilang bahwa kami percaya kepada ciptaan. Kami bukan percaya kepada Tidak ciptaan. apa-apa. Kami Memang Yesus itu diciptakan ketika masuk dalam dunia ini. Itu pintar. Tapi Pintar teman rohnya- kamu ini. Rohnya, Roh Kudus yang dikandungnya itu bukan ciptaan. Tapi kalau fisiknya itu dia tercipta. Sama berarti tidak ada bedanya dengan Yesus, Enggak. dengan Paulus, karena Itu Paulus juga pemahaman mengaku, kamu. Itu Paulus juga pemahaman mengaku, kamu. Paulus juga mengaku bahwa rohnya itu adalah roh Allah. Enggak. Berarti Enggak ada Paulus seperti- juga adalah Tuhan. Enggak ada seperti itu. Kalau ada dalilnya gimana? Kasih tahu tuh kalau ada supaya Oke, kita tahu 1 sama-sama. Korintus 7 nomor 40. Bacakan, jangan cuman itu. Tetapi menurut ayat pendapatku bacakan. nih, Paulus ini sudah seperti Tuhan karena dia berfirman di dalam kitabmu. Tetapi menurut pendapatku, ini Paulus mengatakan, tetapi menurut kasih pendapatku, tahu, langsung ini saya bacakan sedang bacakan karangan Paulus. Tetapi menurut pendapatku, dia telah berbahagia kalau ia tetap tinggal di dalam keadaannya, dan aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai roh Allah. Itu kan pandangan Paulus kan? Nah, berarti Paulus juga Tuhan kan? Karena jasadnya Itu dia- Paulus, itu dengarkan, dia jasadnya mengatakan Paulus dan tentang jasadnya pendapatnya Yesus. mengenai Yesus. Jasadnya Itu Paulus, pendapat Paulus jasadnya Paulus yang dan menjelaskan jasadnya tentang Yesus itu keberadaan sama-sama Yesus. ciptaan katamu. Kamu sudah Itu mengakui tadi kan? pandangan Paulus Kamu yang sudah menjelaskan mengakui. tentang keberadaan Yesus. Tadi kamu sudah Anda mengakui bahwa keliru. jasadnya Yesus adalah ciptaan. Paulus juga keliru. jasadnya adalah ciptaan. Yang Anda mana yang ada keliru. pada diri Yesus Tidak itu seperti adalah Tuhan. itu. Rohnya. Pada mulanya Kenapa bisa? adalah firman. Kenapa itu bisa bersama-sama Yesus itu dengan dikatakan Allah, rohnya dan adalah- Allah itu adalah adalah Tuhan? firman. Kenapa bisa? Pada Kenapa mulanya, bisa rohnya disebut Tuhan? Allah bersama-sama. Karena rohnya adalah roh Tuhan, katanya. Pada mulanya, Paulus 1 firman Korintus bersama-sama 7 dengan nomor Allah, dan 40 Allah itu jelas adalah juga firman. mengakui bahwasanya Paulus juga memiliki roh Tuhan. Berarti kedudukan Yesus dan kedudukan Paulus itu sama-sama. Kenapa Anda enggak menyembah Paulus? Kenapa? Anda berkata seperti itu karena Anda mengalami kegagalan dalam berpikir. Lah, kok gagal berpikir? Oh. Anda akui Kami tidak? yang Kristen tidak memahami seperti itu. Anda bukan berarti Kristen Anda, tapi berarti Anda tidak berakal. Berarti Anda tidak berakal. Berarti benarlah Anda kata gagal. Al-Quran Anda bahwa gagal Anda tidak memahami. berakal. Berarti Anda gagal memahami itu. Berarti Anda tidak berakal. Coba saya bacakan Enggak. sekali lagi ya. Enggak mungkin saya bisa berbicara kalau enggak berakal. Dengarkan. 1 Korintus 7:40. Enggak jelas apa yang kamu Aku katakan. berpendapat bahwa aku juga mempunyai roh Pendapat siapa? Tuhan. Pendapat siapa? Pendapat siapa? Paulus. Ya berarti Paulus yang berkata, bukan Tuhan. Nah, oke. Nah, tuh, Kalau tuh. begitu, Anda kan Paulus ingin menarasikan bahwa Oke. Paulus juga mengaku Tuhan. Sedangkan di situ bacaannya menurut Paulus. Oke. Sekarang Paulus ini menurut saudara bohong atau tidak? Enggak, dia enggak pernah berbohong orangnya. Konteks topiknya beda bang. Ini Itu bukan adalah mengenai- Kalau Anda sudah mengakui Paulus tidak berbohong, berarti Paulus juga Tuhan. Karena Anda mengakui pengakuannya bahwa dia juga punya roh Allah. Bang Suma, Anda jangan mengutip ayat Alkitab. Lihat konteks Alkitabnya. Tidak apa-apa, Anda sudah Pak. salah Kita sudah itu. tahu. Bukan si Suma yang kita ingin menangkan, tapi kita ingin supaya penonton itu Lucu. Anda Saya mengimani justru- pengakuan Paulus. saya justru Anda mengimani berterima kasih pengakuan kepada si Paulus Suma bahwasanya Paulus memiliki roh Allah. Berarti Anda mengimani Paulus itu adalah 100% Tuhan, 100% manusia. Bang, Anda lihat itu Alkitab itu tidak Betul. bisa kutip. Betul kan, Anda hanya sudah betul. salah, karena memang Betul ya? tujuan Betul. dan Paulus niat Anda 100% adalah Tuhan, salah. 100% Dan manusia. ketika Betul Anda ya? mengutip ayat Alkitab tanpa Betul, memahami menurutmu. konteks itu memang Bung? tidak bisa menjawab yang sebenarnya. Bung? Jadi saya pikir ini Halo? Bang Zumo Anda Betul. sebenarnya sudah Betul, salah itu. menurut Perikopnya Zuma. beda itu. Beda perikop. Berarti Anda sudah akui bahwa Paulus itu 100% manusia, 100% Tuhan. menurut Anda sudah akui? Zuma. Bang, beda Betul perikopnya. menurut Anda sudah akui? Pembicaraannya itu. Lihat baca keseluruhan. Anda Kami sudah orang akui enggak? Kristen tidak selamanya mengutip atau kami Anda mencoba sudah terhadap Lihat akui perikop. tidak? Itu Paulus itu sudah- 100% manusia, 100% Tuhan. Anda akui tidak? Itu sudah benar itu menurut Adek Suma.
Loh, ini dalil. Jangan menurut saya, menurut Paulus, dia juga memiliki roh Allah. Kamu percaya nggak pengakuan Yesus? Karena Paulus Anda ini? membaca tulisan Paulus, lalu Anda yakin seperti itu. Makanya saya katakan itu Loh, benar saya menurut bertanyanya ke Anda, apakah Anda percaya pengakuan Paulus kalau dia punya roh Allah? Apa yang mau ditanyakan? Apakah Anda percaya pengakuan Paulus kalau dia juga punya roh Allah? Iya toh, karena Nah, setiap orang yang mengaku Yesus, yang mampu mengaku Yesus bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dia diurapi dengan Roh Dalam Kudus. Mengakui bahwa Paulus juga adalah 100% Tuhan, 100% manusia. Enggak, karena Kenapa dia bisa? hanya diberikan kuasa Roh Kudus, tapi bukan firman. Loh, dia tidak mengatakan dia Loh, diberi loh. kuasa. Dia mengatakan Loh. bahwa aku juga mempunyai. Dia juga mempunyai. Kau Apa ngerti yang nggak? dia punyai? Apa yang dia Roh. punyai? Dia Roh apa? mempunyai roh Allah. Roh apa? Iya, skeo. Skeo dalam bahasa Roh Yunani. apa? Roh Allah dia punya. Ya Pneuma. kalau dia theos. mengatakan seperti itu ya berarti betul. Berarti kamu sudah akui bahwa Paulus juga itu adalah Makanya Tuhan. kami yang makanya kami yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami Berarti juga benarlah disebut anak pengakuan Tuhan. Yesus. Benarlah pengakuan Yesus di dalam di dalam Yohanes 8 nomor Jangankan 44. Iblis lah yang menjadi bapa dan Jangankan ternyata Paulus. Tuhan ini Paulus Jadi, betul. Masya Jangan Allah. Paulus, Itu kami Masya yang mampu Allah. mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berbicara Kami tentang juga disebut Tuhan. anak Allah. Nggak bisa, Bang. Oh, kurang Tidak apa ada lagi? hubungannya. Kamu anak Theos, anak Molok. Tidak. Jangan kau bawa nama Kami ini Allah. anak Ini Allah. anak Molok. Kami ini anak Allah. Anak Molok. Mana ada Anak Allah? Allah. Anak Molok. Allah tidak pernah memiliki Itu keyakinan anak. kami. Yang punya Ya, anak jangan- itu Molok. Jangan cemburu dong, jangan cemburu kalau kami disebut anak Allah. Saya tidak cemburu, Baru saya kamu nggak tidak cemburu. termasuk. Cuman Allah itu jangan tidak cemburu. memiliki anak, apalagi anaknya tidak bersunat. Kalau kamu ingin menjadi bagian dari kami, ayo baptis. Nenekmu kiper, kamu aja. Enak aja. Supaya kamu menjadi maruf Bleh, juga, supaya memuntah. kamu jangan cemburu. Cemburu pula. Apa yang kau harus Gitu. kecemburui? Kalau apa kamu yang harus nggak cemburu, kecemburui nggak sama mungkin kamu mau bahas. Kamu kan Apa? cemburu karena kami disebut Apa yang anak harus Allah, baru kamu dicemburuin? tidak Apa? termasuk. Apa? Kamu hanya penipu. Itu bukan Allah di situ, Enggak. Theos. Itu menurutmu. saya tanya, Theos dalam bahasa Indonesianya apa? Menurutmu. Bahasa Indonesianya Theos apa? Kamu bertanya karena tidak tahu atau tahu? Saya tahu, saya paham. Makanya saya ingin Tidak permalukan usah- kamu. tidak usah Theos dalam ditanyakan bahasa kalau Indonesianya apa? seperti itu. Theos Hanya bahasa orang Indonesianya bodoh apa? bertanya saat dia tahu. Theos bahasa Indonesianya apa? Tidak, kalau kamu sudah tahu tidak. tidak Theos, akan memberikan jawaban. anak Molok jawab. Theos bahasa Indonesianya Anak apa? setan. Emosi dia. Ternyata anak setan mempertanyakan anak Tuhan. Theos itu artinya apa? Jawab dulu. Makanya Jadi saya menurutmu tanya, kalau kami kamu pakai Allah itu kamu ada- bertanya tahu artinya enggak? Theos Kalau tahu, itu nggak usah apa? ditanyakan. Theos itu apa? Kenapa larinya ke Allah? Kok cinta kali sama Tuhan ya umat Islam kalian? Bang. Kami enggak cinta. Aduh, parah. Harusnya Allah kami itu ini mengaku dalam bahasa anak-anak itu Yahweh, rumpun bahasa Semit. anak-anak Bahasa Yahweh Semit ini itu ada bahasa atau anak-anak Ibrani, setan, ada bahasa setan, Aram, ada bahasa anak-anak Arab. anak Yahweh, Jadi kalau anak-anak kami dewa, Allah, bukan berarti kami anak-anak pakai anak Allah. Allah. Itu Kalian sudah itu salah. harus atau menyebut Jadi, kami, anak-anak karena kami ini Paulus, Allah. atau anak-anak Yesus, atau anak-anak Molok. Kenapa larinya ke Tuhan di umat Islam? Allah. Oh iya, betul. Allahu Akbar. Masya Allah. Tuhannya Muslim kan Allah ya. Terus Kristen ini anak Allah. Harusnya kalian menyembah kami. Ih, ngaku Tuhan lagi dia. Ya Allah ya Karim. Kami ini anak Allah. Iya ampun Jadi ya kalau kalian Karim. percaya bahwa Tuhan kalian itu Allah, harusnya kalian menyembah kami. Karena kamu juga Tuhan. Karena kami ini anak Allah. Oh gitu. Gitu. Nah, terus Anak setan. itu bahasa yang sudah tidak punya nalar itu. Enggak, saya tanya dulu samamu. Theos itu artinya apa? Theos itu Enggak lah, kamu sudah tahu nggak usah ditanyakan. Iya, Theos itu artinya apa? Kamu sudah tahu nggak usah ditanyakan tuh apa? Kamu tidak malu, menanyakan kamu kalau tidak sudah malu tahu. Kristen. Kamu nggak malu sebagai Kristen mengakui Tuhannya Islam. Kamu nggak malu? Saya bukan tipikal orang yang butuh pengakuan. Enggak, kenapa? Kenapa kamu mengakui Tuhannya umat Islam sebagai Tuhan? Kenapa? Kenapa kamu Kamu mengakui yang Allah? mengatakan Kenapa? Tuhannya umat Islam itu Allah. Kenapa? Kenapa kamu mengakui Allah itu Tuhan? Kenapa?
Kamu yang mengatakan itu, bukan Iya aku. enggak, kamu kan Kristen. Kamu kan Kristen. Kenapa kamu mengakui Allah itu Cocok. Tuhan? Kenapa? Aku mau jawab ya. Aku mau Tuhan kami itu berbeda dengan jawab. Tuhanmu. Ya terus kenapa kalau berbeda? Kenapa kau sebut Cuman Allah? kan namanya sama, toh? Tuhannya Islam itu Aduh, parah ini Allah. Kristen. Terus Aduh. kami yang mampu percaya sama Yesus itu disebut anak Allah. Ya, terus kenapa? Harusnya kalau Kenapa kalian mau kamu menyembah, percaya? harusnya Kamu kan sembah kami. Kristen. Kamu kan Kalau Kristen. kamu Kenapa mau kamu masuk percaya surga, Allah? kamu sembah kami toh. Kenapa ketika kamu Kristen, kenapa justru percaya Tuhannya Islam? Kenapa? Iya, karena Yesus itu Allah itu sendiri. Yang kamu Iya, sembah-sembah yang kamu tidak kenal. Iya, Kamu iya. kamu Kenapa? menyembah Kenapa Allah, tapi kamu mengakui tidak mengenal Tuhannya Dia. Islam? Ini yang kutanya. Kenapa kamu mengakui Tuhannya Islam? Kenapa? Kamu sendiri yang mengakui, kami tidak mengakui. Lah, ya kamu sebutkan tadi itu apa? Allah itu Kan siapa? itu hanya untuk menjelaskan ke kamu bahwa kamu harus menyembah kami. Enggak, di kitabmu memang tertulis Allah. Di kitabmu memang tertulis Allah. Kenapa Sudah kamu tahu seorang kenapa nanya? Kristen? Kenapa kamu seorang Kristen mengakui Tuhannya Islam? Kenapa? Bang Mark, aku Kami mau nggak jawab. mengakui. Bang Lah, Kami itu kalau mengaku kamu Tuhan tidak kami mengakui, loh. kenapa kau sebut Allah? Ya Bang Mark, Bang Berarti- Mark, aku mau jawab. Aku mau jawab. Yang disembah Muslim Yesus ya, yang disembah Muslim. Yang kami sembah, yang kami sembah Yesus Allah. Yang kami sembah Allah. Yesus. Kenapa kamu mengaku Yesus Allah? toh. Bang Yesus, Mark, Yang kami karena sembah Yesus itu Allah. Kenapa kau mengakui Allah? Iya, Sementara Yang kamu disembah Kristen. Muslim itu, Ayo, yang ayo. disembah Bang Mark, Muslim saya itu kan coba jawab Allah. untuk dia bilang kata Sedangkan Allah. yang kami pahami di Kristen, Yesus itu adalah Allah. Jadi secara otomatis kalian menyembah Yesus. Berarti kamu mengakui Tuhan kami. Enggak. Kalau enggak, kenapa kamu gunakan kata Allah? Itu tertulis di kitab kami. Ya berarti kitab kamu mengakui Tuhan kami. Enggak. Kalian Tepuk tangan yang menciplak. penonton. Kalian itu yang contoh Allahu kitab kami, Akbar, makanya tangan namanya dia. sama. Ah, dasar orang bahlul. Dia tidak menuhankan Allah, tapi nama Entah Tuhannya siapa. Allah. Entah Dia tidak siapa yang sujud kepada bahlul. Allah, tapi dia mengatakan dirinya menyembah kepada Allah. Malah Yesus disebut Allah, malah mereka mengaku sebagai anak Allah. saya jawab. Iya. Allahu Akbar. Betapa bahlulnya manusia ini. Ya Allah ya Karim. Kami tidak pernah mengakui Yesus itu sebagai Tuhan. Kami Itu tidak kan pernah keyakinanmu. mengakui Theos itu sebagai Itu Tuhan. keyakinanmu. Kami tidak pernah mengakui Kecuali Yahweh kalau itu sebagai keyakinan Tuhan. kami- Maka kami tidak pernah Kecuali kalau menggantikan nama keyakinan Tuhan kami kami diajarkan dengan dalam Tuhan keyakinan kalian. kamu, ya wajar. Tapi yang aneh, kalian Kristen tapi mengakui Allah. Iya toh. Ya Allah ya Karim, betapa besar Masya keagunganmu ya Allah. Allah. Sampai-sampai seorang Kristen kafir laknatullah aja Masya mengakui Allah, keberadaanmu, tabarakallah. mengakui ketuhananmu ya Allah. Masya Allah. Kami Masya umat Allah, Islam jijik menyebut tabarakallah. diri kami ini sebagai penyembah Yesus. Mereka bangga mengaku sebagai penyembah Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Apa sebabnya? Apa sebabnya seperti Tahu tidak, itu? rumbun bahasa Karena Indonesia mereka itu malu bahasa menyebut apa? nama Tuhan mereka Yahweh. Mereka malu menyebut Bang nama Zuma, Tuhan saya mereka bertanya, Theos. Bang Zuma, asal-usul bahasa Enggak Arab sih. itu Maka kenapa bahasa kemudian apa? mereka menggunakan kata Allah? La haula wala quwata illa billah. Itu tertulis di dalam kitab kami sebelum Muslim Justru ada. dia mengakui Itu sudah tanpa tertulis di malu-malu, dalam kitab tanpa kami malu-malu, Kristen. tanpa Sebelum malu-malu dia Islam akui itu bahwa ada, kitabnya pun kata mengakui Allah bahwa itu Allah itu sudah adalah tertulis Tuhan. di dalam kitab kami. Ya Allah, maha besar Engkau ya Jadi, Allah. kalian Maha yang benar mencontek Engkau ya kata Allah. Allah itu. Maha benar Engkau ya Allah. Di dalam kitabnya Kristen pun tertulis namamu ya Allah. Masya Sungguh mati. Allah. Luar biasa ya. Subhanallah. Padahal Tuhan yang mereka itu adalah Theos. Tapi dengan indahnya Theos tergantikan dengan Allah, namamu ya Allah. Masya Allah. Ayo yang di bawah takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar.
Kristen Akhirnya, malu Pak. mengakui nama Akhirnya Tuhannya Muslim Theos, banyak yang baca Yahweh. kitab. Dia malah mengakui Allah dan dia mengatakan di kitabku tertulis Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Maha benar Engkau ya Allah, sampai musuh-musuh yang membenci Engkau pun menyebut Tuhannya dengan sebutan namamu. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Ada lagi? Allah. Ada lagi yang perlu Astagfirullahaladzim, ya ditanyakan Allah, ke ya Kristen? Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi gimana? Jangan terlalu banyak rap, intro, tanya langsung. Emosi dia, emosi. Makanya. Enggak. Bagaimana? Enggak, Apakah Mas, kamu ya. ingin mengusulkan kepada lembaga kitabmu untuk mengeluarkan nama Tuhan kami di kitabmu? Enggak, itu nama Tuhan kami. Sebelum Allahu Quran Akbar. itu ada. Allahu Akbar, Masya Allah. Sebelum Quran itu Masya ada dan Allah. sebelum Islam itu ada. Allahu Akbar, Alkitab Masya Kristen Allah. itu sudah menggunakan nama Allah. Ayo teman-teman, takbir, ayo teman-teman, Masya Allah. Ternyata orang-orang Kristen sudah mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Subhanallah. Malah dengan bangga dia mengatakan sebelum Islam datang, orang-orang Kristen sudah menyembah Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Mantap. Jadi ketahuan kan siapa yang nyontek. Ketinggalan Yahweh. Ketahuan kan Yahweh siapa tidak yang dikenal lagi. Yahweh tidak dikenal lagi. Bapak tidak dikenal lagi. Elohim tidak dikenal lagi. Yang dikenal kemudian adalah Allah. Masya Allah. Ketahuan Takbir. toh. Allahu Ketahuan Akbar. toh siapa yang contek kitabnya Allahu Kristen. Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Ternyata teman-teman Muslim, ternyata tidak sia-sia kita menyembah Allah. Ternyata memang Tuhan itu adalah Allah. Terbukti orang-orang Kristen mengakui bahwa Iya, Allah itu betul. adalah Tuhan. Allahu Betul. Akbar. Allah itu Masya Tuhan. Allah. Hmm. Subhanallah. Allahu Akbar. Oke, sekarang saya ingin kembali mengatakan bahwa Al-Quran saya menerangkan seperti yang saya bacakan tadi ya. Di dalam surah Al-Maidah juga diterangkan kalau Allah menyeru kepada ahli kitab ya agar mereka kembali Ahli kepada kitab Allah. siapa? Ahli kitab yang mana? Bani Israel lah, emang situ Bukan ini, bukan Kristen yang ahli kitab ya. Kalau Kristen itu bahlul kitab. Yang disebut ahli kitab itu ahlul kitab. Kamu bahlul kitab, bukan ahli kitab Gitu kamu. toh. Pahami itu. Nanti kalau saya tanya balik nanti kamu merasa tersolimi. Oh enggak, silakan aja. Silakan Anda tanya. Enggak. Silakan. Enggak masalah. Yang penting Aku- Anda aku sudah takut- mengakui bahwa aku Tuhan itu takut adalah nanti- Allah. aku Yang takut penting kamu nanti sudah dilaporkan mengakui ini. bahwa Tuhan itu adalah Allah. Itu dulu Iya. poinnya. Itu hal Betul. penting. Itu hal Betul penting. itu. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika Enggak salah, apa kemudian yang salah? enggak ada yang salah. Tuhan itu memang Allah, bukan Yesus. Terus, Udah apa yang selesai. Nah sekarang yang salah adalah kamu orang Kristen bukan Bani Enggak. Israel. Kamu Enggak, orang itu Kristen kamu bukan salah Bani itu. Israel. Hei, kamu orang Kamu Kristen salah bukan itu. Bani Israel. Itu bukan- tapi kau bukan kenapa keliru mengaku lagi, tapi sebagai pengikut Yesus? Itu dulu. Itu yang salah itu. Kamu itu penyamar. Ya, bukan keliru, Kamu bukan itu keliru itu. serigala. Bukan yang keliru. disebut pengikut Yesus itu Keliru adalah atau Bani itu salah? Israel. Salah, keliru, sesat, zolim itu namanya. Yang mana, yang bagian mana yang keliru? Tolong Nah, diluruskan dulu. supaya saya Yesus mengaku diutus hanya kepada Bani Yakub. paham. Kapan dia mengaku? Di dalam Matius 14 nomor 24. Di dalam Aku Quran, di dalam diutus. Quran. Aku Maksudnya di dalam diutus. Quran. Kalian kan punya Injil juga dalam Quran. Terus Aku kenapa kamu diutus. menggunakan kenapa Aku kalian menggunakan diutus. Injil Kristen untuk menjelaskan tentang keberadaan Yesus? Ini yang Kenapa yang tidak masalah ini menggunakan- kamu kan tadi Anda kenapa bertanya. tidak menggunakan isi Kan yang Anda ada dalam Quran tadi kan Anda kalian? bertanya apa yang Anda tidak bermasalah. punya. Yang bermasalah itu Anda. Anda tidak punya Anda bukan Injil. Bani Israel, Anda tidak tapi punya Anda Injil. mengaku-ngaku. Tapi Anda Anda tidak mengaku-ngaku punya sebagai Injil. pengikut Yesus. Kasih Padahal tahu Anda dong itu adalah Injil yang tertulis di dalam Quran serigala. kalian yang katanya kita itu penyempurna itu, adalah kasih serigala. tahu. Anda itu Mana serigala. yang kalian punya? Itu Mana loh. yang kalian punya, yang kalian klaim sebagai kitab penyempurna itu mana itu Injil kalian? Ya, Al-Quran. Yang menceritakan tentang itu. Kitab penyempurna itu Al-Quran.
Ya kan? Nah, Makanya kamu- ketika Al-Quran datang memperkenalkan innani anallah, kalau kita taunya begitu- kamu juga mengaku sebagai Kalau begitu tolong mengakui jelaskan. bahwa Allah itu adalah Tuhan. Kalau begitu, Kan tolong lucu, jelaskan apa itu? penjelasan tentang ahli kitab menurut Quran. Ya, ahli kitab itu adalah Bani Israel. Bani Israel itulah ahli kitab. Mana Injil Dalam- kalian? Injil, kami tidak punya Injil. Yang punya Injil itu adalah kaum Nasrani, kaum Nasara, orang Yahudi yang punya. Berarti Quran kalian tidak lengkap dong kalau tidak ada Injilnya. Kitab Qurannya ternyata punyanya Bani Israel. Terus apa yang kalian sempurnakan? Ya, disempurnakan itu tentang tauhid. Alamak. Yang disempurnakan itu tentang akidah. Yang disempurnakan Akidah itu apa? tentang ibadah. Akidah yang bisa Yang memiliki istri disempurnakan lebih itu dari adalah satu. Hukum-hukum, ya, betul. Akidah yang memiliki istri lebih dari satu. Betul. Yang meniduri pembantunya. Nah, Terus itu yang menurutmu. Terus yang Itu mengharamkan babi gara-gara junjungannya mabuk itu menurutmu, itu menurutmu. telinganya digigit babi. Nah, itu menurutmu. Oh, itu ada dalilnya semua. Coba tunjukkan, coba tunjukkan. Coba tunjukkan. Waduh, saya saja buka laptop ini. Itulah aku bilang ya, tidak waras seseorang itu dengan Masa waktu yang sih? bersamaan dia Kristen, tak mungkin kita waras. penyempurna. Mustahil. Makanya Al-Quran Kita mengatakan penyempurna, wa terus mathalul junjungannya ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Pakai Dan terjemahan aja biar perumpamaan kita bagi umat mengerti. Islam terhadap Tidak usah orang pakai- kafir, umat tidak usah Islam pakai bahasa seperti Quran. gembala yang meneriaki hewan yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan saja. Jadi kamu itu cuma mendengarkan Siapa, suara. siapa? Siapa? Kamu Siapa? kamu itu cuma enggak. mendengarkan suara, tetapi Suara kamu siapa? tidak paham apa makna dari suara itu. Karena tong kosong nyaring bunyi nggak ada. Nah, artinya. sekarang mari Untuk kita apa buktikan. mendengar? Mari kita buktikan. Al-Quran mengatakan orang-orang Kristen itu seperti hewan. Siapa yang tulis Quran? Dengarkan dulu, Siapa sabar yang dulu. tulis Quran? Sebelum kau Al-Quran jelaskan, kasih tahu siapa yang mengatakan tulis. orang Kristen itu Siapa yang seperti tulis? McRoy Siapa yang ini, menulis Mac- Quran? McRoy Siapa yang ini menulis Quran? mengatakan orang Siapa yang menulis Kristen, Quran? orang kafir laknatullah itu seperti binatang. Siapa yang mendengarkan menulis- suara siapa yang menuliskan tapi tidak Quran mengerti padamu? apa makna daripada suara tersebut. Contoh Apa Matius arti 15 Quran? nomor 24. Mari kita uji ya kebenaran Al-Quran. Mari kita uji kebenaran Al-Quran. Matius Siapa yang 15 menulis nomor Quran? 24. Aku Yang dasar berkata dulu lah, kepadamu, yang dasar dulu. sesungguhnya, dengarkan. Yang dasar Aku dulu lah. diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Nah, sekarang kamu telah mendengarkan pengakuan Yesus itu. Aku diutus hanya kepada domba sesat yang ada di dalam pada apa? Itu Aku tertulis di diutus Quran, hanya ya? kepada domba yang Tertulis di sesat Quran itu. dari Bani Israel. Itu tertulis ada di di Quran. Al-Quran. Ada di Al-Quran. Al-Quran juga mengatakan Mana bacakan. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Itu Tuh. kitab Kristen yang kau baca dalam bahasa Arab. Itu jelas ya. Jangan gila dulu kau. Jangan gila. Itu kitab Kristen yang kau bahasakan dalam bahasa Jangan Arab. gila. Ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Itu Al-Quran. Di dalam Matius 15 dalam Matius 15 nomor 24 dikatakan diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Nah, kamu mengerti tidak arti Yesus, apa yang dikatakan Yesus itu? Kami sangat mengerti. Apa artinya? Kami sangat mengerti. Apa maksudnya itu? Apa maksudnya ayat itu? Saya ingin jelaskan ke kamu, tapi kalau saya jelaskan kayak memberikan emas kepada babi. Lah, itu pengakuan Yesus kepada Bani Israel, kepada muridnya Bani Israel. Iya. Jangan kau berikan mutiara Anda kepada kan minta Romawi Yunani. penjelasan. Jangan kau berikan mutiara kepada Kristen. Itu pengakuan Yesus kepada murid-muridnya Bani Israel. Kucluk. Terus kamu tanya apa?
Emang situ muridnya Yesus. Saya tanya samamu. Gini, Apa Al-Qur'an yang kau mengatakan, semua? dengarkan, Al-Qur'an mengatakan, "Wa matsalul ladzina kafaru kamatsalil ladzi yan'iku bima la Itu di kitab yasma'u mana itu? illa Di kitab mana? Di kitab mana lagi yang pakai bahasa Arab itu? Summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Di kitab mana itu, Bang Suma, Adek Seperumpamaan Suma? orang kafir laknatullah itu seperti binatang mendengarkan suara Adek tapi Suma, tidak mengerti apa maksud itu di dari kitab suara mana? tersebut. Nah, Itu apakah Adek Suma Al-Quran di kitab ini mana itu? betul? Mari coba kita uji. Yesus berkata di dalam Matius 15 nomor 24, "Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Itu Bani Israel." dicocok-cocokkan aja, itu Pak. dicocok-cocokkan. Sekarang Anda percaya tidak? Anda mengerti tidak apa yang dimaksud Yesus dalam Matius 15 itu? Anda Yang kau paham tidak? katakan atau yang dikatakan Yesus? Yang kau katakan Yang atau yang dikatakan dikatakan Yesus? Aku Terus apa yang diutus kau ingin tahu hanya dari Yesus? kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Kamu paham tidak apa itu maksud Yesus? Paham, sangat paham. Kalau saya tidak Apa paham, maksudnya? sudah lama saya jadi Apa Islam. maksudnya? Apa maksudnya? Apa maksudnya? Sudah saya katakan tadi, kalau apa saya memberikan penjelasan kepada kami itu seperti memberikan mutiara kepada babi. Wa matsalul ladzina kafaru kamatsalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa Satu sudah ya? du'a wa nida. Aku turun ya. Seperumpamaan dan perumpamaan bagi Aku kafir turun, aku sakit laknatullah, hati. orang-orang Kristen kafir laknatullah ini adalah seperti Aku tuh, binatang aku yang turun ya, diteriaki, aku sakit tetapi hati ini. tidak mendengar, dia tidak mendengar selain panggilan, selain suara saja, tapi Aku dia nggak tidak mau paham dengar apa isi panggilan dari suara Suma, itu. nggak jelas. Ini Adek Suma. Al-Quran mengatakan. Ini Al-Quran mengatakan orang-orang kafir itu seperti binatang, mendengarkan suara, itu orang tapi kafir, tidak bukan orang mengerti apa isi Kristen. suara itu. Dia cuma mendengarkan suara. itu orang sama seperti kafir, ketika bukan orang sama Kristen. seperti ketika seseorang berbicara kepada itu ayam. orang kafir, bukan sama orang seperti Kristen. ketika seseorang berbicara kepada cicak. Itu sama kafir, seperti seseorang berbicara bukan kepada Kristen. anjing, guguk. Dia hanya mendengarkan, tapi gungguk itu tidak mengerti. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Ini yang diterangkan Apa itu? Al-Quran. Nah, Apa mari yang kita diterangkan? uji. Makanya saya katakan, mari kita uji. Al-Quran mengatakan orang Kristen laknatullah itu seperti binatang, hanya mendengarkan suara, tapi tidak mengerti apa isi suara itu. Cuma mendengarkan. Itu pendapatmu, mana Sekarang mari kita dalilnya? buktikan. Sekarang mari kita Itu kan buktikan. hujatanmu. Apakah Itu kan Anda benar-benar hujatanmu. binatang atau bukan? Mana Dengarkan, dalilnya? dengarkan. Satu-satu Apakah Pak Anda Mark, betul-betul Pak Mark, binatang? satu-satu. Satu-satu. Dengarkan. Itu hujatanmu. Apakah Anda Halo, Pak betul-betul Mark. binatang seperti yang diterangkan Al-Quran? Kita buktikan kebenaran Al-Quran ini. Mana? Nah, kita buktikan dalilnya? Al-Quran ini. Apa kebenar-benar Anda itu hanya seperti Dalilnya guguk yang mana? mendengarkan suara tapi Anda tidak mengerti? Tes, saya uji. Dalilnya Dengarkan. mana? Yesus berkata, dengarkan. Yesus berkata, "Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel." Apakah Anda Itu paham? Tidak Apakah bisa Anda paham? disamakan itu. Apakah Quran itu Anda 700 paham? tahun kemudian. Perkataan Apakah Yesus Anda itu tahun 1. Saya ulang lagi. Itu saya ulang 700 lagi. tahun kemudian Apakah tidak Anda nyambung. paham? Saya ulang lagi. Apakah Anda paham apa maksud perkataan Yesus Enggak ada tersebut? korelasinya sama sekali. Nah, cobalah. Berarti Al-Quran tidak salah kan? Lihat aja. Kamu seperti guguk mendengarkan suara, tapi kau tidak paham. yang kamu miliki itu semua palsu. Subhanallah. Al-Quran ini benar-benar luar biasa. Masya Allah. 1400 tahun silam Al-Quran mengatakan orang kafir laknatullah itu seperti 2000 binatang. tahun yang lalu akan mendengarkan dikatakan bahwa suara Nabi saja, yang datang setelah tapi Yesus tidak adalah Nabi mengerti, palsu. tapi tidak mengerti apa yang dimaksud daripada suara tersebut. 2000 tahun yang lalu Yesus mengatakan Sekarang, yang akan datang Saya setelah tidak dia menguji kamu adalah dengan Nabi Al-Quran. palsu. Saya hanya 100 ingin tahun menguji isi kemudian Quran saya. ada Saya seorang ingin yang menguji isi mengatakan Al-Quran dirinya saya. seorang Apakah betul nabi. orang Kristen itu seperti guguk? Begitu saya bacakan dalil pengakuan Yesus. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Rusak semua ini. Apa yang kamu pahami tentang data pengakuan Yesus itu? Enggak ada korelasinya. Enggak ada korelasinya. Korelasinya apa? Allahu Itu Akbar. baru ada Masya 800 tahun Allah. setelah Injil. Masya Izin- Allah. izin Bang Roy, Luar aku biasa. jawab ya. Luar Izin biasa Bang ini, Roy, aku Masya jawab. Allah. Masya Dalam Allah. Matius pasal 15 ayat 21 dengan ayat 28 itu Bang tidak bisa kita copot ayat Alkitab tapi lihat konteksnya.
Jadi Bung, pada kamu waktu hanya Yesus mendengar, kau berbicara, tidak ngerti. Bang Zuma, Anda boleh Matius dengar. 15 Pada nomor waktu- 24, Bung, bukan Itu saya 28. mau menjawab, Bang Zuma Enggak. boleh lihat. Jadi kita Enggak. harus lihat itu Enggak, konteksnya. dengarkan. Alkitab kami tidak Tunggu. bisa dicoba. Saudara dengarkan saya. Saya ulangi ya. Saya tahu dan Ya, saya dengarkan dulu. Saya ingin menguji isi Quran saya. Dengarkan dulu. Kalau yang satu ini kan sudah nyata dia gugup. Nah, Anda lagi giliran Anda. Dengarkan loh orang Kristen, Dengarkan dulu. Jangan jualan obat seperti guguk monggonggong. Tidak ada artinya. Kau diberikan telinga dua, mulut satu, Dengarkan akan lebih banyak dulu, mendengarkan saudaraku. Dengarkan semua. Jangan berasumsi ria. Justru kalau Anda berasumsi seperti ini, Ada semua. Anda semakin membenarkan Al-Quran. Paham ya hostnya, tolong host, jangan nonton aja host. Ini yang satu diturunkan aja. Tadi dia sudah mengaku. Yang satu tadi ini sudah mengakui. Ini yang satu ini ya turunkan. Nah ini kalau tidak mau diam diturunkan juga kok dia mau diam. Oke, saya ulangi ya, dengarkan ya, Bani Guguk, dengarkan. Al-Quran saya mengatakan begini. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzina yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nida summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Orang-orang Kristen, orang-orang kafir itu seperti hewan yang mendengarkan suara, mendengar memang iya, dia dengar ada suara, tapi dia tidak mengerti apa arti suara itu. Sekarang saya mau uji Al-Quran. Saya bacakan Anda pengakuan Yesus di dalam Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang, yang sesat dari umat Israel. Apakah Anda paham tentang pengakuan Yesus ini? Coba, silakan Anda jelaskan. Coba Anda buktikan bahwa Anda paham dan Anda bukan guguk. Silakan. Kata Yesus, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi ini sebenarnya konteksnya adalah Yesus membuka pandangan murid-muridnya bahwa kedatangan Yesus itu bukan hanya untuk orang Israel, tetapi semua orang, karena yang dijawab di ayat 24 itu, yang jawab di ayat 24 itu ada gantian kepada murid-muridnya. Jadi jangan hanya batas itu sampai ayat 24 dan Anda kutip dengan ayat Al-Quranmu, karena ayat Al-Quran itu tidak sama dengan Alkitab. Jadi apa yang gantian Pak. adalah kebenaran yang tertulis. Stop, kau jangan kayak guguk, kau kejar tulang. Dengarkan, Anda mengatakan bahwa itu bukti Yesus, itu kan? Satu-satu Pak. Diam. Yang menggonggong di sini kamu mengatakan itu bukti bahwa Yesus mengakui dirinya diutus kepada seluruh umat manusia. Inilah bukti kebenaran Al-Quran. Kamu mendengarkan suara tapi kamu tidak ngerti. Yesus mengatakan, aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel. Malah kau mengatakan Yesus mengaku diutus kepada seluruh umat manusia. Inilah bukti bahwa Al-Quran ini betul. Inilah bukti bahwa Al-Quran ini benar. Al-Quran mengatakan kamu itu laksana binatang, mendengarkan suara tapi kau tidak ngerti. Ketika Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Hei, aku hanya diutus. Sekali lagi, aku hanya diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel. Kenapa Anda mengatakan aku diutus untuk seluruh umat manusia? Inilah bukti kebenaran Al-Quran, bahwa orang kafir itu mendengarkan suara Yesus tapi tidak mengerti. Dia hanya seperti binatang yang mendengarkan suara. Anda harus baca keseluruhan ayat Alkitab. Kalau Anda coba. Jangan secara keseluruhan. Kamu bacakan dalil kepada saya bahwa Yesus mengaku. 24 itu mendukung fakta sesuai dengan Al-Quranmu. Tapi kalau Anda baca dari ayat 21 sampai dengan 28, baru Anda akan tahu jawaban sebenarnya. Karena di dalam ayat 28 itu kata Yesus, dia menjawab apa yang disampaikan oleh perempuan itu. Hai ibu,
benar imanmu. maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Jadi memang di ayat 24 itu kalau Anda lihat itu dia memberikan, memang dia mengatakan bahwa saya itu diutus hanya untuk bangsa Israel, karena pandangan murid-murid itu mereka mengatakan bahwa kedatangan Yesus itu hanya untuk orang Israel. Jadi di luar orang Israel tidak berhak mendapatkan keselamatan. Maka Yesus mengakui, tapi di bawahnya jawabannya itu adalah ayat 28, oleh karena iman. Jadi walaupun Yesus datang itu dari bangsa Israel, dia dari suku Yehuda, tetapi barang siapa yang percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ia diselamatkan seperti perempuan Kanaan yang inilah yang saya katakan, Al-Quran makin benar. Inilah yang saya katakan, nggak usah kayak pantat ayam kamu bicara. Inilah yang saya katakan, kamu itu membenarkan Al-Quran. Tidak ada dikatakan di sana untuk seluruh umat manusia, nggak ada. Inilah bukti kamu justru membenarkan Al-Quran. Dengarkan. Kalau kamu mengatakan datan 24, Yesus mengatakan, hai ibu, benar imanmu. Iman ibu ini sudah benar, iman ini sudah besar, kata Yesus. Wanita itu mengakui dirinya sebagai pemakan sampah, remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Apa yang dikatakan oleh perempuan itu? Dengarkan. Dengarkan. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah seperti kepadamu apa yang kamu kehendaki. Wanita itu mengatakan, benar Tuhan. Namun guguk itu makan sampah yang jatuh dari meja tuannya. Apa kata Yesus? Besar imanmu. Berarti Yesus mengaminkan kalau di luar Yahudi itu yang percaya kepada dia disebut guguk dan pemakan sampah. Anda tidak paham sampai di situ. Kenapa? Kenapa Anda nggak paham? Diilhamkan oleh Roh Kudus untuk bisa memahami konteks ini. Kalau Anda hanya kutip ayat Alkitab ini untuk membenarkan Al-Quran, maka itu tidak benar sama sekali, Bang. Oke, sekarang buktikan kepada saya, Yesus pernah mengaku sekali aja untuk dia diutus kepada seluruh umat manusia. Mana dalilnya? Meong. Itu tapi kenyataannya bahwa dia melayani 3 tahun, tetapi Injil kerajaan Allah itu sampai di seluruh dunia, tidak seperti saya tidak peduli iman gereja, doktrin dogmamu, saya nggak peduli. Yang saya tanya pengakuan Yesus. Dengarkan. Anda harus percaya dan iman itu. Bung, kalau Anda berasumsi seperti ini, itu laksana guguk yang merindukan tulang. Percuma sama saya kau menggonggong, percuma. Al-Quranku mengatakan orang-orang kafir itu sama seperti binatang yang mendengarkan suara tapi tidak paham. Yesus bersuara nih, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu Yesus menunjukkan bahwa walaupun dia datang dalam bangsa Yahudi dan dia datang sebagai keturunan dari Daud, tetapi pada waktu dia pergi, dia bilang bahwa pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa. Kamu paham original teks dari kitabmu itu? Itu menunjukkan bahwa Yesus datang untuk semua orang supaya mereka percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu jawabannya. Kamu jadi, paham? Anda mau menjawab? Kamu kenapa bicara kayak gugup? Kenapa? Kenapa kamu kayak gugup begitu? Kenapa? Tidak perlu kamu menggonggong di sini. Nggak perlu kamu gonggong. Nggak perlu. Di sini nggak ada tulang. Paham? Bung, saya katakan samamu, Yesus itu tidak ada sama sekali. Saya tidak ada hubungannya dengan Al-Quran, Bung. Saya hanya ingin menguji bahwa orang Kristen itu orang yang punya kuping tapi tidak punya akal. Paham? Kamu mendengarkan suara Yesus, tapi kamu tidak paham apa perkataan Yesus. Kebenaran tidak pakai akal. Sekali lagi, kebenaran firman Tuhan tidak pakai akal. Jadi kalau Anda pakai akal, berarti itu adalah bukan kebenaran. Berarti, ya, kalau begitu saya ngajak dulu netizen di bawah tepuk tangan. Kebenaran tidak perlu akal. Tepuk tangan dulu, teman-teman. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Makanya aku bilang, kalian itu hanya seperti gugur. Masa
Katakan iya, Anda mengatakan kebenaran itu tidak perlu akal. Gimana ceritanya? Kebenaran apa yang tidak perlu akal, ya Allah ya Karim? Subhanallah, orang-orang Kristen ini, ya Allah, saya semakin iba sama kamu, makin kasihan saya sama kamu. Mana ada kebenaran? Kebenaran tidak perlu akal katanya. Satu teman-teman Kristen, ya satu-satu. Yang benar kan? Kamu cuma menggonggong. Anda adalah lebih baik Anda turun dari sini. Anda menggonggong. Tolong carikan saya oten yang paham, yang bisa berfungsi otaknya sedikit. Saya tidak suka guguk yang hanya menggonggong, tidak menggunakan Satu-satu ngomongnya. Turunkan. Kalau dia hanya menggonggong, tidak punya ilmu, diturunkan. Kita nggak butuh orang gonggongan. Kami tidak butuh gonggongan di sini. Yang kami butuhkan di sini adalah orang yang bisa memahami data-data di dalam Bible itu sendiri. Paham? Kalau cuma menggonggong, mau bicara apa? Ada semua. kamu sudah tadi, kau udah tamat. Makroy, Anda kalau nggak bisa diatur, saya turunkan. Satu-satu ngomongnya. Udah tadi, dia sudah mengakui tadi. Ya. Tadi dia sudah mengakui Yesus itu adalah ciptaan. Dia sudah mengakui juga Paulus itu adalah Tuhan. Udah selesai, tamat. Ini lagi satu. Dengarkan. Al-Quran saya mengatakan orang-orang kafir itu laksana hewan, mendengarkan suara tapi tidak paham isi suara itu. Nah, sekarang mari dibuktikan. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Anda paham tidak pengakuan Yesus itu? Paham tidak Anda? Silakan. Ya, silakan. Halo, host. Ya, halo. Masih, host. Selamat malam. Selamat malam, ya. Selamat malam semuanya. Ya, selamat malam, Pak. Saya minta timer aja biar adil semua. Gini aja, Pak. Gini. Timer 22 menit atau 1 menit. Iya, gini. 1 menit aja, 1 menit. Ya, 1 menit, oke. 1 menit. 3 sekaligus ya, atau 4? 1, 2, 3, 4 Kristen ya. Bisa nggak ditampilin? Saya sendiri ya. Ya, oke. Sebentar Pak, sebentar ya. 4 orang Kristen, Bang Suma sendiri. Dengarkan, pada saat saya berargumentasi, satu di antara kalian ngomong 1 menit, saya 1 menit. Halo. Dan tidak harus monoton. Bisa Made, Kohe, bisa Yumin, bisa ya. Jangan rebutan. Pasang akal. Ya. Duduk yang cantik, pasang akal. Dengan catatan ketika Bang Zuma sedang berargumen, jangan dipotong. Ada yang potong, saya turunkan ya. Yes. Oke. Sebentar dulu. Bang Andi, halo, monitor Bang Andi. Lanjut dulu. Nah ya. Aja. Atau Bunda Rahma bisa tampilkan timer? Nggak usah pakai timer lah, seadanya aja. Iya. Ngomong ya. Satu-satu yang ngomongnya. Timer. Iya. Tetap saling nyalip ntar bang kalau nggak pakai timer. Pokoknya kalau ada yang motong orang lagi bicara, saya turunkan. Ya. Langsung di mute bang host, kalau ada yang ngomong mute, kalau lagi gurunda ngomong. Saya 1 menit pertama, boleh ya? Boleh. Oke, saya mulai. Dengarkan kuping kalian baik-baik, saudara-saudaraku Kristen yang saya sayangi. Dengarkan. Al-Quran saya mengatakan begini. Wa mathalul ladzina kafaru. Ini yang disebut kalian ya. Kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida. Summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Seperumpama penyeru kepada orang-orang kafir itu seperti gembala yang menyeru hewan. Hewan tersebut hanya mendengarkan suara tetapi tidak mengerti apa isi kandungan suara tersebut. Saya kasih data. Yesus mengaku di dalam kitabnya saudara, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Nah, kalau Yesus diutus mengaku dirinya sebagai utusan kepada domba yang sesat dari umat Israel, lantas kenapa kalian merasa Yesus diutus untuk kalian? Kalian bukan Bani Israel, kalian bukan domba, kalian bukan Bani Yakub yang sesat. Kenapa Anda bisa merasa bahwa Keben gurunda. Iya. Ini ada yang bad.
Gak apa-apa, gantian aja nanti Bang Juma naik akun baru lagi Kak. Iya. Silakan teman Kristen ditanggapi aja. Ya, silakan teman-teman Kristen. Dan satu-satu yang ngomongnya jangan ada yang berebut ya. Kalau berebut saya turunkan nih. Tanggapi boleh kok. Boleh, silakan. Silakan Abang. Oke, terima kasih host. Halo, Oh iya, Bang Madohe silakan Bang Madohe ya. Oke, makasih bos. Halo, dengar. Iya, silakan Bang. Ini subtemanya apa tadi host? Tadi kan Anda itu sudah lama nunggu di Ada bawah. nggak subtemanya tadi? Sini kasih tahu temanya Bang Aristo. Temanya tadi adalah Iya, bahwa makanya. katanya mau nanya tema, saya kasih tahu. Kan gitu ya? Ya. Jadi pengantar Iya. Bang Juma tadi itu bahwa orang kafir itu ibarat kata seperti binatang yang diberitahu tapi tidak ngerti, tidak tahu gitu. Terus Yesus itu hanya diutus kepada domba yang hilang di Israel. Kenapa Anda merasa pengikut Yesus? Itu dulu topiknya. Silakan. Oke, gini bang. Kalau mau belajar tentang Yesus atau belajar tentang Alkitab, kita harus baca dari A sampai Z, dari Kejadian sampai Wahyu bang. Terus sambil berdoa, minta pimpinan Roh Kudus, maka bisa dimengerti bang. Itu maksud saya bang. Oke, sambil menunggu Bang Juma, bisa Anda terangkan nggak? Hah, belum ya? Sorry. Saya kira udah, terusin Bang. Saya kira tadi udah. Domba yang tersesat itu maksudnya. Semua orang yang tidak mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bang. Kalau tidak percaya sama Dia, binasa, pasti binasa. Gitu bang. Makanya kami Oke. percaya Tuhan Yesus ada Juru Selamat bagi semua umat manusia, gitu loh bang. Bang, bukan ini saya ulang Karena ya. dari sana, karena dia Eh, Bang, Matius 15:24 kan kalau nggak salah ya. Ya, betul, Bang. Ya, Yesus berkata, aku hanya diutus kepada domba yang hilang di Israel. Bahasa Indonesia ya. Yesus berkata nih, aku hanya diutus kepada domba. Ya, aku diutus hanya kepada domba yang hilang di Israel. Itu yang ngomong. Anda dari umat Israel. Menurut ini Yesus berbicara begini, silakan. Gini bang, kita disebut bangsa Israel semuanya. Bukan dari biologi saja gitu loh. Kita umat yang percaya disebut bangsa Israel. Gitu. Jadi kita semua yang hilang, yang nggak percaya Tuhan Yesus disebut domba yang hilang bang. Itu intinya. Abang penafsiran salah bahasa Termasuk orang Indonesia. Islam juga. Loh, Iya, saya jelasin tadi. dari mana Ada ilmunya, Bang? Israel yang secara biologis sama Israel yang dicangkokkan gitu loh maksudnya. Tambah jauh lagi nih. Iya ada. Apa namanya Israel Tidak begitu cangkokan? bang. Ya maksudnya di luar bangsa Israel disebut Cangkokan. Israel juga kalau kita percaya Tuhan Yesus gitu loh. Enggak, ini Anda menjelaskan malah hancur kemana-mana ini penjelasan ini Bang. Tidak, biar paham kalau mengenai datang mencari domba di Bani Israel. Coba, Karena kita juga Bang, coba disebut dulu, Bani izin Israel dulu, Bang. kedua. Bang, ada kepanjangan, Bang. Izin. Apa maksudnya Israel cangkokan? Iya, yang percaya Tuhan Yesus.
Ini bahasa disebut Indonesia juga apa bahasa? Kalau kok bahasanya nggak banget gitu loh. Tidak, pemahamannya dulu harus di mindsetnya dulu bang. Enggak sih. Ya biasanya dicangkok gitu, pohon mangga dicangkok gitu. Ini Ya, masalah. kalau kita percaya sama Ini masalahnya semakin Anda jelaskan, ini semakin bingung ini. iya, karena kita harus penuh Roh Kudus bang baru bisa mengerti bang. Gitu masalahnya. Oh gitu, itu Kalau bahasa. Roh Kudus, masa Ya. Roh Kudus mengajari kau Israel cangkokan bang? Iya, yang percaya Tuhan Yesus pasti disebut bangsa Israel juga gitu loh. Selamat Dari malam. mana bang? Biar Ada Bang Juma itu. Bang Juma ini ada istilah baru. Jadi Matius 15:24 dia itu termasuk Israel cangkokan Bang Juma. Silakan. Paulus nantinya mengaku bertobat dan kembali menyamar sebagai. Kenapa suara begitu? suaranya Bang Juma gimana itu? Halo, Guru. Kalau belum paham yang saya punya maksud, kalau kita rajin bahas Alkitab, rajinlah ke gereja biar lebih mengerti lagi. Ya. Bagus. Iya. Biar Saya selamat semua. Iya, saya komentari dulu. Karena di luar Tuhan Yesus pasti mati. Iya, saya komentari dulu. Bagaimana mau ke gereja Anda menjelaskan aja kalang kabut begitu? Bukan. Ya umat yang percaya disebut bangsa Israel juga, Oh ya, mau ngapain di gereja? yang percaya Tuhan Yesus. Di gereja mau ngapain? Iya, kalau rajin, ya biar lebih paham tentang Yesus, tentang Alkitab gitu loh. Saya lama di dalam gereja nggak paham tentang Yesus. Serius pernah ke gereja? Jangan bohong loh. Ya, kamu lahir tahun berapa? Jangan. 88 bang. 88. Saya sudah panjat kelapa, kamu belum dalam kandungan. Oh, abang mualaf ceritanya gitu. Ya pokoknya saya pernah lama di gereja. Saya nggak malah nggak kenal Yesus saya dalam gereja. Mungkin gerejanya salah, mungkin abang masuk. Terus gereja yang benar gereja apa? Hah? Gereja yang mana yang benar? Gereja yang memuji menyembah nama Tuhan Yesus bang. Yang mana itu gerejanya? Gerejamu apa? Hah? Gerejamu apa? Ini sudah berapa menit ini katanya tadi? PGI. Oh, PGI. Berarti kalau GBI itu nggak benar? Enggak, selama mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Semua. Ya sudah. Kamu duduk manis dulu ya. Coba ke yang lain lah. Soalnya Anda menjelaskan makin kesasar kemana-mana gitu. Kan coba gimana itu? Aku diutus. Cek coba Bang Juma. Iya Gerunda, bagus. Oke. Yang dibawa tidak perlu lapor-lapor lah ya. Iya. Nggak usah. Kamu udah tahu Bang Suma kalau menjelaskan kayak gitu. Ngapain kau sakit hati? Udah diajarin kamu supaya paham, supaya otak berfungsi. Bismillahirrahmanirrahim. Tiyan iku bima la yasmau illa du'a wa nida. Al-Quran saya mengatakan seperumpama orang-orang kafir, di antaranya Kristen ini. Oke? Kenapa lagi dengan suara saya ya Allah? Bagus Gerunda. Udah bagus itu. Bagus. Cakep, lanjut. Iya. Ya. Itu laksana hewan yang mendengarkan suara tetapi tidak mengerti apa makna suara itu.
Nah, Al-Quran ini ingin saya uji. Apakah benar Al-Quran ini bercerita tentang orang-orang kafir? Mendengarkan tentang cerita Quran, mendengarkan perintah, tetapi mereka tidak memahami. Nah, saya kasih contoh Matius 15 yang tadi, nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Terus kenapa Kristen ini bukan Bani Israel, bawa-bawa nama Yesus gitu loh? Coba, ada nggak yang paham? Silakan. Ya, silakan Pak Yumianto. Ingat ya teman-teman, jangan ada yang potong ya kalau lagi bernarasi. Ya, silakan. Dari saya yang pertama, Alkitab ditulis terlebih dahulu dan Alkitab Al-Quran. Jadi Alkitab sudah jelas duluan, Al-Quran ditulis setelah 600 tahun. Jadi Alkitab tidak dikutip dari Al-Quran, tapi Al-Quran dikutip dari Alkitab, itu pertama. Yang kedua, konteksnya adalah perempuan Kanaan. Jadi ini adalah dia berbicara kepada orang Kanaan, bukan orang Kristen. Oke, sudah fix. Maka jawaban saya adalah ini Al-Quran tidak bisa kutip Alkitab karena konteks Al-Quran dan Alkitab sudah beda. Itu saja. Terima kasih. Tuhan berkati. Oke. Jadi Anda tidak nyambung, Bung. Ini justru membenarkan Al-Quran dengan cara Anda menjawab. Ini Al-Quran semakin berjaya ini. Anda mendengarkan suara saya mempertanyakan satu hal, tapi Anda menjawabnya beda. Nah, kalau saya mau membenarkan berarti halo Pak ya. Halo. Oke, sudah. Tadi sudah sepakat, setiap ada lawan bicara Anda sedang berargumen, Anda nggak boleh potong. Saya peringati ya. Jadi tertib kita. Biar apa yang disampaikan itu yang sedang diargumentasikan tersampaikan kepada para pemirsa. Lanjut Gurunda. Iya. Saya mengatakan apa tadi? Saya ingin menguji kebenaran Al-Quran saya. Al-Quran saya mengatakan tentang orang Kristen itu, baik yang dulu, masa itu dan masa sekarang, dikatakan mereka seperti hewan yang mendengarkan suara, tetapi hewan itu tidak mengerti apa arti suara tersebut. Contoh, Anda memanggil seekor kuda, ya, Anda memperdengarkan suara kepada seekor kuda, pasti kuda itu akan melirik kepada Anda, melihat Anda. Tetapi apakah kuda itu bisa mengerti? Tidak, mereka hanya mendengarkan suara. Nah, yang diceritakan di sini bukan hewan, tetapi manusia kafir. Seperti hewan, mendengarkan suara, tapi tidak mengerti arti suara itu. Saya mau uji. Saya bacakan kepada saudara. Suara Yesus mengatakan dalam Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apakah Al-Quran benar? Setelah Anda mendengarkan pernyataan Yesus ini, Anda tidak paham. Mari saya tanya. Ketika Yesus memperdengarkan suaranya bahwa aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, berarti bukan untuk Anda. Kan Anda bukan Bani Israel. Pertanyaannya, kenapa Anda mengaku sebagai pengikut Yesus sementara Anda bukan Bani Israel? Jawab, silakan. Ayo bro, silakan gantian. Lo kok pada diam? Meow. Ayo. Ada suara jangkrik loh. Matius 15:24 itu loh. Tadi sih ada yang nekat mengatakan kami ini Israel cangkokan gitu loh. Allahu Akbar. Jawaban sederhana. Bukan Israel steak. Biasanya kan Israel rohani. Nah ini Israel cangkokan. Aduh. Bagaimana host? Teman-teman kita Kristen gimana?
Allahu Akbar, Masya Allah. Kalau tawuran pada mau bicara, tertib nggak mau. Silakan, waktu kepala berkaburan, kenapa sih? Ayo, teman, giliran Anda loh. Ayolah ditanggapi lah. Alvena, Aldefano, Sumat, Madohe. Ayo, semangat. Anggap saja ini dosen-dosen teolog yang lagi ngajar. Silakan. Krik, kruk, krik, kruk, krik, kruk, krik, kruk, krik, kruk. Tadi paling parah itu tadi ini loh. Bahwa dia mengatakan gini, Al-Quran, Bible kan lebih duluan daripada kita. Ya is oke lah. Tapi kenapa kalau kau duluan, kenapa kau nyontek yang belakangan? Parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia katanya duluan, tapi nyontek yang belakangan. Orde lama nyontek orde baru. Gimana ceritanya? Madohe diturunkan dulu, Dek. Jaringannya tidak bagus itu. Turun dulu, nanti naik lagi. Naik ke plafon. Saudara Sumat, kok diam aja? Sumat. Aldefano dari tadi diam. Silakan. Semangat malam, Bang Vano. Apa kabar? Tidur juga. Diturunkan aja yang tidur. Madohe. Nah, udah Mado. open mic. Silakan Bang Vano. Halo, Bang. Ya Bang Suma. Ya, gimana Bang Madohe? Karena kenapa kita ikut Tuhan Yesus? Karena kita udah dibaptis, Bang, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Begitu Bang Suma. Karena dibaptis. Dimenceraikan oleh baptisan. Oke. Yesus mengatakan, Bang Suma harus dibaptis dulu. Yesus mengatakan di dalam Terus Yohanes saya 10. juga bertanya, Suara saya nggak itu kedengaran. faktual atau fiktif itu? Suara saya nggak kedengaran ya? Kedengeran gurun, jelas malahan. Berarti dianya yang nggak dengar ya. C. Nilai gurunda itu voice-nya. Allahu Akbar. Bang Vano kenapa sakit gigi Bang? Iya sakit gigi tuh dari tadi nunjukin obat. Oh, kodo. Halo, Bang Suma. Iya suara. Halo. Kenapa kami mengikut Kristus Yesus? Kami udah dibaptis Bang, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, gitu Bang. Jadi kita Israel juga Israel kedua. Jadi kita semua yang nggak percaya Tuhan Yesus disebut domba yang hilang Bang, domba yang tersesat. Seperti Bang Suma juga kalau nggak percaya Tuhan Yesus ya Bang Suma termasuk domba yang sesat gitu loh. Oke. Menurut saudara, domba itu apa dalam pemahaman Israel? Iya domba maksudnya manusia. Iya tahu. Umpamakan. Iya tahu. Tapi siapa yang diumpamakan domba biasa, ini? Bang. Bahasa Iya. Sinon. Tahu. Siapa yang diumpamakan domba manusia ini? yang tersesat maksudnya. Siapa yang diumpamakan dan siapa yang akan Israel yang serigala? tidak percaya Tuhan. Domba itu adalah Bani Yakub. Kita manusia yang nggak percaya Tuhan. Bukan semua manusia disebut domba. Hanya Bani Yakub aja yang disebut domba. Setuju ke Anda? Iya manusia yang nggak percaya Tuhan Allah gitu Bang. Ya nggak, tunggu, jangan kemana-mana dulu saudaraku. Setuju aja Bang. Bang Suma kan
belajar Alkitab juga harus baca dari A sampai Z Bang Suma. Oke, ya udah, jangan ajarin saya kalau baca membaca. Ini Bung, yang disebutkan domba di dalam kitabnya orang Yahudi itu adalah Bani Israel. Itu dulu, pahami dulu di situ. Di dalam kitab, berarti yang bukan Bani Israel, apakah boleh disebut domba? Boleh, yang nggak percaya Tuhan Allah. Loh, kenapa bisa kayak gitu? Saya ulang lagi. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Yeremia 50:17, Yeremia 23 nomor 2, yang disebut domba adalah keturunan Yakub. Paham? Iya, karena Tuhan kan muncul dari bangsa Israel, Bang. Makanya bicara bangsa Israel. Berarti berarti kita sepakat bahwa yang disebut domba adalah Bani Yakub, Bani Israel. Setuju? Ya, karena Tuhan Allah kan posisi di mereka yang punya Tuhan kan. Nah, sekarang yang disebut domba sesat apa? Siapa? Ya, kita di luar kita Kenapa kita di luar bangsa Israel? Kenapa kita? Saya ulang. Termasuk Bang Suma juga, karena Bang Suma nggak percaya Tuhan. Aduh, astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ini akan semakin menguatkan Al-Quran. Wa mathalul ladina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida. Dengarkan Bung perkataan saya. Mudah-mudahan nanti Anda bisa digunakan. Akal Anda bisa berfungsi. Ya, Yeremia 50 nomor 17 yang disebut domba itu adalah Bani Israel, Bani Yakub. Bani Yakub itu ada 12 suku. Ya, 12 suku inilah yang disebut sebagai domba. Oke, saya ulang. Yang disebut domba berdasarkan Tuhan data. lagi bicara sama bangsa Israel, Bang. Bukan begitu. Yang disebut domba pada masa itu adalah Bani Israel. Yang disebut domba karena lagi bicara sama bangsa Israel, Bang. Bukan begitu datanya. Yang disebut domba itu adalah Bani Israel. Ya konsep, Bang. Iya ngerti, Bang. Maksudnya konsep, Bang. Karena Allah lagi bicara sama mereka, Bang. Bukan begitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Dicangkokan aja kita itu. Kenapa kita dicangkok? Emang kita tumbuhan? Gitu loh maksudnya. Kenapa kita netizen, Bang, dan netizen? Iya, karena mereka yang punya Tuhan, Bang. Karena Tuhan Allah datang sama umat pilihan masalahnya. Bukan. Kan faktanya gitu, Bang. Saya bacakan dalilnya kalau gitu ya, supaya Anda itu tidak mengada-ngada. Kasihan bangsa Israel kan bangsa pilihan maksudnya, Bang Suma. Bukan. Sekarang begini. Yeremia 50 nomor 17 itu yang disebut domba itu adalah Bani Israel. Anda paham enggak sampai situ? Iya, karena lagi bicara sama bangsa Israel kan. Enggak usah bawa-bawa kayak begitu. Siapa? Yeremia 50 nomor 17. Israel adalah seperti domba yang dicerai-beraikan. Oke? Israel adalah seperti domba yang dicerai-beraikan, dihalaukan oleh singa-singa. Mula-mula Raja Asyur memakan dia, dan sekarang pada akhirnya bukan dia. Nah sekarang sekarang siapa yang disebut domba? Bani Israel atau seluruh umat manusia? Seluruh, Bang. Di mana dalilnya? Mewakilinya Israel. Di mana dalilnya? Mewakili aja Israel. Di mana dalilnya bahwa seluruh umat manusia disebut domba? Ya buktinya kan yang nggak percaya Tuhan Yesus disebut domba sesat, Bang. Itu sejak kapan? Kacau ini. Kacau. Ya, yang itu kan kita kan diskusi ini. Saya lontarkan apa yang saya percaya gitu. Iya, yang disebut domba itu, Bung. Yang disebut domba itu Bani Israel.
Ya karena Tuhan Allah lagi bicara sama mereka, Bang. Iya, oke. Sekarang ketika Anda mengaku Kita sebagai kenal Tuhan kan dari bangsa Israel, Bang. Nah, sekarang kapan Tuhan berbicara kepada Anda? Saya tidak perlu bertanya. Saya hanya ingin Anda paham. Yang disebut Bani Israel itu adalah keturunan. Saya klarifikasi pemahaman dari Kristen, saya klarifikasi ke Abang gitu loh. Itu adalah keturunan dari Nabi Yakub. Apakah Anda keturunan Nabi Yakub? Ya 12 suku Israel kan. Iya, apakah Anda bagian dari ke-12 suku Israel? Kami juga orang Kristen. Kami orang Kristen disebut Israel juga karena gini loh Bang, karena kita bukan secara biologis gitu loh. Jadi Israel Astagfirullahaladzim. Inilah yang diterangkan Al-Quran. Kalian mendengarkan suara, tapi kalian tidak paham. Sama seperti untuk Bang Suma itu perkataan itu. Loh, ini buktinya. Bang Israel sering mempelintir ayat itu. Ya, Anda yang memelintir. Anda yang memelintir. Domba itu adalah Bani Israel. Kenapa Anda pelintir bahwa itu adalah untuk Anda dengan mengatakan adalah Israel cangkokang? Itu apa maksudnya itu? Ya, siapa yang ngajarin Anda? Allah Israel. Israel rohani lah, segala macam lah. Ilmu dari mana Anda dapatkan itu? Ngaku-ngaku orang Israel. Ku tanya sama saudara. Fakta sekarang kan Israel yang sekarang tunggu. Ku tanya sama dunia ini, Bang. Sekarang saya tanya sama saudara. Anda dari suku mana? Jawa, Batak, atau Bugis? Internet, kalau gitu. Enggak, saya tanya. Temukan internet, Bang. Oh, orang sakit ini. Anda dari suku apa? Jawa, Bugis? Dari suku mana Anda? Malaysia, kalau Abang tahu. Enggak usah kayak tipu-tipu kayak jurus Paulus. Anda dari suku Batak kah? Dari suku Kabur kah? Atau apa? Kalau Anda dari suku Jawa, terus Anda mengaku sebagai suku Batak, apakah Anda itu pembohong atau pendusta? Turun orangnya turun. Itu dia. Bagaimana ini saudaraku Koko? Kalau ada orang Jawa mengaku dari suku Batak, apakah itu pendusta atau penipu? Penipu, pendusta Gurunda, penipu. Penipu, pendusta. Yang tadi ini bukan Bani Israel, tapi mengaku domba. Suku penghilang. kan kita pun udah mengatakan gini, waspadalah dengan serigala berbulu domba kan Gurunda. Nah itu dia. Tapi mereka masih yakin. Herannya begitu. Barang siapa yang bukan Bani Israel ngaku Bani Israel dengan judul Bani Cangkokang, Bani apa lagi tadi? Bani Rohani, ya itulah serigalanya. Saya peringatan lagi. Saya kena peringatan lagi. Kenapa sih Oten? Saya turun dulu. Dinda. Ya udah. Siap. Bang Handi monitor. Oke, nggak ada Bang Handi. Lah Bang Handinya tuh, enggak. Host monitor. Turunin yang ini aja host, yang muslim di bawah, yang Oten naik biar ada Gurunda. Host, assalamualaikum. Ya, halo, sorry, mikrofon saya rupanya ke mute. Iya host, turunin yang ini nih, Bang Kaji Firman sama Bang Hakan, ya kan? Nanti ntar Gurunda naik lagi, tadi di report sama ini, Oten. Oh, naik lagi nih Gurunda nih. Ya, naik lagi Gurunda. Ini Koko dari Kristen apa dari Islam?
Islam. Oh, Islam. Oke. Masih apologet juga saya. Alhamdulillah 2 tahun belajar. Belajar ya itulah teologi. Oh, antum yang bicara ini, Anda pikir siapa? Kalau akan yakin dari kaji firman ini Kristen apa Islam? Islam. Oh, Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mana tadi itu Bani penghilang? Sudah nggak ada Gurunda. Ini ada. Dari yang naik lagi. Good morning, selamat pagi. Dari Islam apa dari Kristen? Bang Sisi. Halo Bang Sisi. Udah tidur itu, Nek. Tadi nih saya rasa nungguin permintaan naik. Oh, Baru masuk. Aris Chan 01 dari Islam apa dari Kristen? Waduh. Halo. Udah pada tidur, Dek. Udah tutup aja lah. Ya sudah, kita tutup aja. belum. Ya. Oke. Tidur. Tidur. Gurunda juga udah menguap itu. Sahabat Ikonfil lah. Jadi kita. Ya, terima kasih ya. Tutup aja, Dek, silakan. Ya, terima kasih Gurunda. Terima kasih semuanya ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati Bu Gurunda. Ya.